um, oke, sip. Dan emailku di sana. Sebelum kita mulai, aku mau ngucapin acknowledgement of country. I would like to acknowledge Wurundjeri people of the Kulin Nations as the traditional owners of the land on which Aramati University stands. I respectfully recognize elders past, present, emerging, and future. Untuk teman-teman yang mungkin kurang tahu dan belum tahu soal acknowledgement of country, ini salah satu upaya dari pemerintah Australia untuk meminta maaf dan untuk mencoba memperbaiki hubungan di antara penduduk asli, jadi orang-orang Aboriginal yang mempunyai negara Australia yang dulunya digusur oleh pemerintah untuk membangun negara ini. Oke, jadi untuk hari ini sebenarnya kuliahnya sendiri mungkin nggak aku bilang kuliah ya. Aku cuma mau menjelaskan beberapa informasi yang aku dapat dan informasi yang aku temukan ketika aku mencoba menulis tulisan yang akhirnya menjadi buku ini. Jadi pertama aku bakal introduction, aku ini siapa. Keduanya Indonesia socio-political background. Apa sih kenapa hip hop itu ada di Indonesia di tahun 90-an? Dan aku akan membahas sedikit tentang Indonesian hip hop in the 1990s. Dan aku bakal membahas relevansi dan significance buku yang akan dirilis oleh penerbit Semut Api. Dan satu yang paling penting yang ada di sini itu aku mau mengundang lebih banyak teman-teman untuk meneliti hip hop Indonesia dari sudut pandang kita sendiri. Itu akan aku bahas di setelahnya. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah kenal sama aku, namaku William Yanko. Aku mahasiswa doktoral PhD di Aramati University di Melbourne, Australia. Bulan lalu aku baru nge-submit tesis atau disertasi PhD-ku. Jadi sekarang lagi dibaca dan akan dikasih feedback dan apakah aku bisa menjadi doktor apa enggak. Mungkin dalam waktu 2-3 bulan lagi. Tesis PhD-ku itu title-nya Mapping the Politics of Indonesian Hip Hop. Buku yang nanti teman-teman akan baca itu diambil dari honorsku di Aramati juga, yang judulnya Musik Berandal Indonesian Hip Hop in the 1990s, yang aku tulis di tahun 2016. Dari tahun 2016 aku udah menjadi dosen di Aramati University. Beberapa tulisanku akan dipublish sebentar lagi. Ada satu yang sudah keluar di Journal for Cultural Research. Satu akan keluar di September 2022. Ya, 2022 di International Cultural Studies. Aku lupa itu title yang mana, but ya akan keluar sebentar lagi. Dan ada satu tulisanku yang mungkin akan lebih relevan lagi untuk buku ini dan untuk membantu teman-teman studi ke depannya juga. Dan ini akan dipublikasi oleh Jurnal Antropologi Indonesia di UI dan akan keluar mestinya bulan Agustus atau bulan September. Untuk teman-teman yang penasaran aku ini siapa, bisa coba langsung ke williamyanko.com. Untuk hasil tulisanku bisa ada di ORC ID-nya aku juga di sana. Oh ya, mungkin kalau teman-teman baca nanti di bukunya itu, teman-teman akan menemukan tulisan gelar kehormatan di depan buku itu. Mungkin itu salah satu transaksi aku yang kurang benar. Nama degree-nya honors degree. Jadi aku gak punya title masters. Jadi pas aku kelar undergrad, ya kelar S1-ku di tahun 2015, aku lulus cum laude. Dan habis itu aku ditawarin untuk sekolah lagi 1 tahun doang untuk menulis tesis yang seperti tesis masters. Cuman kita cuma dikasih waktu sekitar 6 bulan untuk menulis. Itu ternyata tulisanku lumayan oke, dan aku dikasih gelar summa cum laude. Dan tulisan itu yang nanti akan menjadi buku yang teman-teman akan baca. Signifikannya ntar aku bakal kasih tahu, dan kekurangannya juga aku nanti akan kasih tahu di akhir sesi ini. Jadi sebelum kita mulai,
Mungkin kita perlu set scene-nya dulu ya. Hip hop, apakah itu hip hop? Mungkin di Indonesia lebih banyak orang-orang yang menilai hip hop itu MCing, rapping, rap songs. Orang-orang mikir, oh hip hop itu Tuan 13 atau hip hop itu Homicide atau hip hop itu Iwake. Tapi hip hop yang kita bahas di Indonesia itu cuma salah satu dari beberapa elemen hip hop. MCing, rapping itu cuma salah satu dari elemen itu. Ada turntablism, DJing, breakdancing, atau yang kita lebih kenal dengan tari kejang di Indonesia, dan ada graffiti. Ada dua foto ini yang aku taruh di slide ini yang menurutku sangat-sangat penting untuk teman-teman yang mau mempelajari hip hop dan harus tahu mereka itu siapa dan itu di mana. Di apartemen blok yang di sebelah kanan, itu tempat di mana pertama kali hip hop party di New York City digelar. Orang yang di sebelah kiri namanya DJ Kool Herc. Pas itu dia diundang, dia ditawarin oleh cicinya. Cicinya ulang tahun dan cicinya kayak, oh, lu bisa mainin musik gak? Dan dari sana hip hop berkembang. Dan bagaimana caranya hip hop bisa sampai ke Indonesia kan? Salah satu apa ya? Sorry, bahasa Indonesiaku kurang begitu bagus. Makanya aku tulis bahasa Inggris di sini. Salah satu notion, salah satu informasi yang mungkin kurang benar di banyak orang-orang menulis di Indonesia, itu mereka menganggap hip hop itu baru di Indonesia. Atau mereka menganggap hip hop itu, oh ya, hip hop itu genre yang underground dan outlaw, orang-orang yang mau hidup di luar hukum. Menurutku itu kurang tepat. Apa sih yang orang bilang sama underground? Ketika aku pergi ke Bandung, aku ngobrol sama Kang Ucok. Aku ke Jogja, aku ngobrol sama anak-anak Hell House. Itu yang aku pertanyakan ke mereka juga. Kenapa sih orang-orang pada bilang hip hop itu underground? Apa yang undergroundnya di hip hop? Karena menurutku hip hop Indonesia sampai sekarang belum ada notion yang bisa dibilang underground. Karena dari awalnya sendiri hip hop itu seperti yang Mas Faras tadi bilang, hip hop itu dibuat oleh major label kan. Guest Music dulunya, terus habis itu diambil sama Musica Studios, jadi Sony Musica Studios. Apa yang membuat hip hop itu underground sih? Kan? Mungkin dari lagu-lagu zaman dulu kita bisa dengar di Distrik 21 misalnya. Bang Doi sama Bang Erik bilang, oh iya dulu mereka nge-rap di bundaran Menteng atau apa. Yes, mungkin itu iya. Tapi apakah kita bisa bilang hip hop in general? Karena yang mereka bilang itu breakdancing, tarian kejang doang, bukan hip hopnya sendiri. Sedangkan di era 90-an dan sampai di era di akhir 80-an, hip hop itu udah jadi kompetisi. Black Kumuh kenapa bisa gede dulu? Black Kumuh gede karena Black Kumuh hampir selalu menang kompetisi-kompetisi hip hop, kompetisi nge-rap di Jakarta, di Bandung, dan di Jawa Barat. Apakah kita bisa bilang kalau musik underground itu hip hop? Kalau hip hop itu dipertandingkan di panggung gede dengan banyak lampu-lampu dan disorot sama begitu banyak orang. Jadi apa sih definisi underground kan? Itu yang salah satu aku pertanyakan. Ada salah satu mosi lagi yang banyak yang aku perhatiin, banyak teman-teman Indonesia yang ngebuat tesis apa sih? Bukan tesis itu S1, skripsi ya. Skripsi S1-nya menulis kalau oh iya kita mau mempelajari underground-nya hip hop Indonesia. Oh, kita mau mempelajari Indonesia sebagai genre-genre terlarang. Yang ternyata habis aku coba teliti, itu bisa di-trace back di salah satu tulisan paling terkenal tentang hip hop Indonesia yang ditulis sama Michael Boden di tahun 2005. Yang berjudul Rap in Indonesian Youth Music of the 1990s, Globalization, Outlaw Genres, and Social Protest. Sebenarnya kalau kita baca tulisannya Michael Boden,
Dia nggak ada bilang kalau hip hop itu genre untuk orang outlaw ya, untuk orang-orang yang menentang hukum. Ada beberapa kalau kita baca di footnote-nya, ada beberapa orang yang dia interview yang mengatakan bahwa, "Oh ya, pas kita lagi nge-rap, kita ngerasa kalau kita itu ada sebagai preman, freeman, orang-orang yang berani menentang Soeharto pas zaman itu." Tapi itu nggak berarti kalau Indonesia itu outlaw dong, hip hop Indonesia itu genre outlaw, kan. Satu benar nggak berarti semuanya benar. Dan itu yang aku pelajarin sedikit, pas aku menulis, tesis honorsku itu. Jadi ini proposisiku, kalau ada teman-teman yang mungkin kurang setuju, aku tertarik banget bisa ngobrolin soal ini. Sekarang kita coba membahas, di tahun 90-an, kenapa sih hip hop tiba-tiba ngetren? Seperti yang kita tahu, pas tahun 90-an, itu salah satu masa di mana Orde Baru sudah mulai jatuh. Tapi pas itu Prairie-ism. Jadi pahamnya Soeharto tentang dia sebagai Raja Jawa yang mengontrol Indonesia itu masih sangat kuat. Sistemnya Soeharto dengan military authoritarianism, di mana dia bisa mengontrol semuanya dengan militer, itu masih ada pas tahun 90-an. Dan pas zaman itu sangat-sangat kuat itu pengaruh negara dan beberapa lembaga negara untuk mengontrol sirkulasi pop culture. Jadi apa aja yang kita bisa nonton di TV misalnya, atau yang ada bisa kita dengerin di radio. Pas aku gede, aku juga agak sadar kalau apa yang aku nonton, apa yang aku dengerin di radio, kebanyakan harus melewati lembaga sensor negara sesuai apa enggak dengan apa yang negara mau kita dengerin. Mungkin teman-teman bisa ngelihat di bawah sana, di sebelah kiri ada logonya Departemen Penerangan. Yang sangat menarik sekali di tahun 1999 menjadi Kominfo. Dan yang kita sekarang sudah tahu kan, Kominfo yang ngebuat internet sehat lah, yang ngebuat blokir website lah, Reddit diblokir, ada beberapa website lagi yang diblokir sama mereka. Mungkin kita mikir, oh mungkin mereka cuma ngeblokir beberapa website yang dianggap website ini bisa merusak moral bangsa gitu kan. Tapi ini salah satu poin yang aku lihat mendorong perkembangan hip hop di Indonesia di tahun 90-an. Tapi menurutku kita nggak bisa ngebahas hip hop sebagai musik yang dari luar. Karena argumenku, hip hop Indonesia itu lebih mirip sama dangdut Indonesia. Kenapa itu? Jadi menurut Jan Polsky, ada 3 level intellectual dangdut. Jadi ada 3 level kenapa dangdut itu disukai banget sama orang-orang Indonesia. Yang pertama, dangdut itu masyarakat. Dangdut itu dibuat untuk masyarakat dan dangdut itu menjadi bagian dari masyarakat. Dangdut itu yang ngebuat orang Indonesia bisa berbicara. Seperti yang aku taruh di slide ini, aku yakin kita semua tahu ya dia siapa. Rhoma Irama yang dulunya di tahun 70-an dan tahun 80-an sangat-sangat kuat untuk membangkang Soeharto dan Orde Baru. Lagu-lagunya Rhoma Irama zaman dulu, kenapa sih lagu-lagunya Rhoma Irama selalu ngomongin oh ya jangan begadang lah atau ngomongin soal kerjaan lah. Dan sekarang teman-teman coba pikirkan, lagu-lagunya Rhoma Irama zaman dulu dan kalau kita bandingin sama hip hop Indonesia di tahun 90-an, mungkin kecuali dibandingin lagunya Black Kumuh ya. Language, bahasa yang mereka pakai sangat-sangat mirip dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh Rhoma Irama dan artis-artis dangdut yang lain. Dan kenapa bisa seperti itu? Penting untuk kita seperti Mas Faras tadi bilang, sampai sekarang kita belum tahu hip hop di Indonesia itu tumbuhnya dari mana. Sehabis aku ngobrol sama Kang Iwa, sama Bang Erik Black Kumuh,
dan sama Kang Ucok, aku ketemu ada poin yang mereka kasih tahu yang lumayan menarik. Menurut mereka, film Gejolak Kaula Muda yang diproduserin oleh Maman Firmansyah, keluar di tahun 1985, itu salah satu catalyst, apa ya bahasa Indonesia? Catalyst itu yang ngebuat hip hop, yang ngebuat gelombang hip hop mulai di Indonesia. Yang lucunya lagi, film ini adalah film kopian. Kalau kita bisa lihat di sini dari apa ya, dari gaya font yang mereka pakai di poster ini, dari gaya-gaya apa bajunya yang sangat beragam warna. Ini adalah kopian dari film Wild Style yang dirilis oleh Charlie Ahern di tahun 1982. Kalau kita mikirin hip hop Indonesia, kita selalu mikirin, oh nge-rap. Tapi nge-rap di Indonesia itu mulainya di tahun 90-an. Di awal-awal 90. Sebelum itu, Iwa K itu breakdancers. Sebelum itu, Eric Blackumu itu breakdancers. Dan Dois Blackumu juga breakdancers. Ini salah satu yang menurutku perlu lebih banyak orang lagi meneliti. Karena aku sendiri juga belum sampai ke sana. Tulisanku yang ada di artikel yang bakal dipublikasi oleh Jurnal Antropologi Indonesia akan membahas ini sedikit. Tapi aku juga mengundang teman-teman yang ada di sini untuk coba meneliti ini kalau kalian bisa dan kalian tertarik. Karena untuk aku sendiri, mungkin karena aku lagi jauh, aku lagi di Melbourne. Mungkin kalau teman-teman bisa ngobrol sama anak-anak breakdancers, mereka punya sisi hip hop yang menurutku belum pernah kita dengar. Selama ini kita selalu mikir, oh ya, hip hop Iwa K, lagu bebas misalnya. Tapi itu bukan lagu bebas, itu gelombang hip hop kedua. Jadi Iwa K sendiri, pas aku ngomong sama Kang Iwa, aku nanya dia, Kang, kenapa sih orang-orang pada bilang Kang Iwa itu rapper pertama di Indonesia? Kang Iwanya sendiri ngomong ke aku, enggak lah Will, gue bukan rapper ke-10 di Indonesia. Sebelum gue bisa nge-boom, ada banyak banget orang-orang yang udah di depan gue. Dan ini menurutku ini link, ini apa ya, mata rantai yang kita harus cari. Dan mata rantai ini yang aku belum temukan juga. Dan menurutku teman-teman yang ada di sini, kalau kalian bisa meneliti ini, akan sangat-sangat menarik. Dan jika kalian tertarik untuk ini, tolong research ini. Sangat-sangat menarik dan menurutku akan sangat penting untuk kita dokumentasikan. Mungkin lagu hip hop pertama di Indonesia, orang-orang selalu mikir, oh itu di Iwa K. Tapi argumenku, yang nge-rap pertama kali itu di Guess Band. Yes, Iwa K yang nge-rap. Tapi itu di lagunya It's Gonna Get Better. Punya Guess Band yang akhirnya menjadi Guess Music, yang akhirnya Macan menjadi manajernya Iwa K. Seperti yang kita semua tahu, ya Iwa K adalah godfather of Indonesian hip hop kan. Dia merilis banyak sekali album di tahun 90-an. Di tahun 93 Queen kembali yang ada Lutung Kasarung, Batman Kasarung, 94 ada Topeng, ada Kram Otak 96 dan 98 ada Mesin Imajinasi. Pas aku tanya sama Iwa K, banyak teman-teman yang selalu kayak, oh ya, lirik lagu Iwa K itu menarik banget ya. Lirik lagunya Iwa K itu, oh mungkin Iwa K menggambarkan ini. Pas aku tanya ke dia, Kang, kenapa sih Kang Iwa nulis lagunya kayak gitu? Kang Iwa yang ngejawab aku gampang banget. Kang Iwa cuma kayak, oh, gue cuma nulis lagu apa yang gue pengen sih. Gue bukan nulis lagu untuk orang lain. Dan kemarin aku baru nonton rekaman Mas Biko yang sama Kang Ucok. Jawabannya juga hampir sama. Pas itu ternyata di tahun-tahun segitu, mereka gak menulis lagu untuk perlawanan. Orang-orang yang terkenal pas itu menulis lagu untuk mereka sendiri. Tapi bagaimana caranya kita jadi bisa ke Indonesia, rap hip hop Indonesia yang ada sekarang? Menurutku ini alasannya kenapa. Pesta Rap, aku yakin teman-teman semua pasti tahu mereka siapa.
Di tahun 95 pesta rap pertama dirilis, 96 pesta rap kedua, dan 97 pesta rap ketiga. Banyak orang-orang berargumen bahwa Iwaka dan lagu bebasnya adalah katalis, adalah sumber dari hip hop Indonesia. Tapi menurutku itu kurang benar. Argumenku pesta rap yang 95 itu jauh lebih influential, jauh lebih berpengaruh untuk hip hop di Indonesia. Dan kenapa itu? Di pesta rap pertama misalnya, kita mulai melihat perkembangan hip hop Indonesia yang gak cuma Jakarta sentris. Di album pesta rap pertama kita punya G-Tribe yang dari Yogyakarta, sama Mas Anto dan teman-temannya di sana. Di pesta rap kedua kita ada Pumpkins Hardcore Crew kalau nggak salah, ya dari Surabaya, Mbak Yako dan teman-temannya juga. Banyak banget menurutku pesta rap, banyak banget perkembangan hip hop dari sana. Pas aku tanya ke mereka, misalnya ke Mas Anto dan ke Mbak Yako kemarin tahun 2019 pas aku ke Indonesia, mereka bilang ke aku kalau pesta rap itu kesempatan yang mereka pakai untuk mengambil perkembangan hip hop di Jakarta dan menyebarkan itu di tempat mereka sendiri. Seperti yang kita tahu dan teman-teman misalnya Mas Faras atau Mas Biko, di akhir 90-an, sehabis pesta rap dan lain-lain, mulai banyak acara nge-rap kan di sana. Misalnya acara-acaranya yang dibuat sama G-Tribe pas itu, habis itu Mas Juki, apa sih namanya? Aku lupa nama eventnya. Iya, kayak dari sana menurutku itu kenapa pesta rap yang mestinya kita pelajarin. Pesta rap itu yang harusnya menjadi apa ya? Jadi album yang dipelajari sama semua orang. Cuman sayangnya sampai sekarang aku masih belum ada ngelihat banyak teman-teman yang menulis tentang pesta rap. Selalu Homicide, selalu Black Kumuh, selalu Iwake. Kalau teman-teman tertarik untuk menulis tentang pesta rap, ayo tolong. Kemarin aku baru tanya sama Mas Anto juga, dan Mas Anto juga kayak, oh kalau ada orang-orang yang mau tanya, monggo silakan. Jadi langsung hajar. Dari semua yang aku ngomongin tadi, Iwake, pesta rap itu sangat-sangat Jakarta sentris kan. Kenapa semuanya harus Jakarta? Aku argumennya pas itu orang-orang cuma fokusnya di Jakarta. Tapi selama orang-orang ngeliat di Jakarta, scene-scene yang lain itu udah tumbuh sendiri. Di sini ada Mas Anto, di sini kita ada Kang Iwa dan Homicide-nya. Di bawah kita ada Excalibur. Dan satu album yang menurutku banyak orang-orang lupa, itu Perang Rap. Semua orang mikirnya, oh pesta rap. Perang rap itu dibuat untuk quite literally untuk memerangi pesta rap dan pengaruh-pengaruh hip hop di Jakarta. Orang-orang yang ada di Perang Rap misalnya, kalau kalian lihat, hampir semuanya itu orang-orang yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bukan orang-orang yang Jawa Barat dan Jakarta, ada di Bandung misalnya. Kenapa bisa seperti itu sih? Ini pertanyaan-pertanyaan yang aku sendiri belum bisa jawab, dan aku mau pakai sesi ini untuk menarik teman-teman. Ini beberapa scene yang menurutku sendiri aku pengen pelajarin, dan scene yang menurutku sangat-sangat penting untuk dipelajarin. Mas Biko misalnya udah meneliti banyak tentang Homicide. Mungkin menarik juga kalau Mas Biko mau nulis tesis lagi, S2 lagi. Menulisnya misalnya tentang, oh ya kenapa sih ada G-Tribe? Kenapa stasiun radio Geronimo tiba-tiba mau ngebuat grup rap? Itu mungkin pertanyaan yang bisa kita teliti lagi nantinya. Dan beberapa grup ini, kecuali Homicide, menurutku masih sangat-sangat kurang dipelajarin, tapi mereka sangat penting untuk dipelajarin. Karena selama ini hip hop Indonesia itu Jakarta sentris. Kita selalu ngelihat Jakarta sebagai pusat dari semuanya. Dan menurutku itu nggak benar. Menurutku sekarang misalnya di Jogja, Hell House,
yang sudah menjadi salah satu pilar rap Indonesia dengan apa sih, Dua Petaka Membawa Bencananya, dengan Mario Swinkelnya, dengan balance-nya, dan apa, Gary Sakala kan. Menurutku ini penting untuk kita pelajarin, dan teman-teman yang lagi ada di sana, ini undanganku. Ini undanganku untuk menarik teman-teman untuk mempelajari rap dan di Indonesia yang sangat-sangat kurang dipelajarin. Kemarin aku baru ngobrol lagi sama Kang Ucok. Aku tanyain dia, Kang, sebenarnya apa sih yang penting yang rap Indonesia perlukan sekarang, yang hip hop Indonesia perlukan sekarang? Dia bilang, kita udah kebanyakan rapper. Tiap hari kalau kamu ke SoundCloud, yang nge-upload lagu rap Indonesia itu udah belasan. Yang menulis tentang rap Indonesia atau tentang hip hop Indonesia sebagai satu kultur yang utuh itu sangat kurang. Dan ini undanganku untuk teman-teman yang ada di sini. Aku juga masih belajar menulis. Mas Biko, Mas Faras, dan teman-teman yang lain, mungkin ini bisa menjadi undangan yang kalian bisa pikirkan. Beberapa poin ini, beberapa tempat-tempat ini, beberapa artis-artis ini yang menurutku perlu orang-orang mempelajari lagi. Itu membawa kita ke buku yang akan dirilis oleh penerbit Semut Api. Di awal ini aku bilang kalau di tahun 2016 aku diundang untuk di kelas honors. Buku yang kalian akan baca dan akan diterbitkan oleh penerbit Semut Api itu aku tulis dalam 12 minggu sebagai tesis honorsku. Gelarnya pas itu namanya Bachelor of Media and Communication Honors. Cerita ke sana lumayan lucu karena sebagai murid S1 aku kurang pinter. Aku murid-murid yang mungkin dianggap sama dosen-dosen Indonesia itu mahasiswa yang kurang ajar, yang jarang banget ngumpulin tugas, yang jarang banget datang ke kelas. Tapi pas itu ada satu dokter, namanya Dr. Ed Montano. Dia udah meninggal dunia sekarang karena kanker. Aku dipanggil ke kantornya dia. Karena dia bilang, oh, kamu itu pengen ngapain sih nanti kalau udah kelar? Karena dia sendiri bingung. Kayak ini si William kayak kerjanya gak jelas banget. Terus aku bilang ke dia, aku pengen jadi peneliti. Gimana caranya? Terus ini yang dia tawarkan. Dia bilang, oh, kalau kamu pengen jadi peneliti, kamu harus menulis. Dan pas itu seperti yang tadi aku bilang ke Mas Faras dan Mas Wiko, tulisanku sangat-sangat jelek. Skill menulis bahasa Indonesiaku itu bahasa Inggrisku itu sangat-sangat jelek, luar biasa jeleknya. Yang pas aku pertama kasih ke mereka ke si Ed, Dr. Ed, tulisanku dibuang ke tong sampah sama dia. Langsung dibuang ke tong sampah, dia bilang, oh ya tulisan ini terlalu jelek untuk dibaca, tolong ditulis ulang lagi. Tapi dari sana aku yang mulai tertarik sama, jadi kalau aku gak bisa menulis, aku bisa ngapain sih? Dan apa yang harus aku tulis? Dan ini membawa aku ke apa ya? Ke masa-masa di mana aku tumbuh besar di Kalimantan Barat. Pas itu aku tinggal satu kamar sama kokoku. Kokoku demen banget sama musik. Ada satu hari dia bawa balik satu album yang aku belum pernah lihat. Albumnya Pesta Rap 1. Dia puterin itu kaset, dan itu yang ngeubah pola pikirku tentang hip hop Indonesia. Lagu Black Kumuh pas itu. Karena aku awalnya ngedengar lagunya Kang Iwa, aku mikir, kok hip hop Indonesia cemen banget sih. Hip hopnya cuma ngomongin tentang apaan sih, kayak apa, ulat di telapak tangan. Ngapain kita nge-rap soal ini? Ngapain kita masih dengerin soal ini? Karena pas itu aku juga masih muda. Aku belum ngerti apa yang mereka coba sampaikan, dan aku masih belum ngerti pas itu Indonesia itu di era otoriter yang mereka gak bisa menulis semuanya yang mereka mau tulis. Dan itu yang buat ideku untuk tesis honorsku. Pas itu aku bilang,
Honestku itu polite protest. Jadi protes dengan sopan di Indonesia di tahun 90-an. Um, karena aku cuma menulis dengan 12 di dalam 12 minggu. Mungkin nggak 12 minggu ya. 8 minggu mungkin tesisnya udah kelar. Um, waktunya nggak terlalu banyak dan aku nggak terlalu banyak bisa mendalami. Jadi apa yang aku buat pas itu aku tulis sedemikian rupa supaya aku bisa meneruskan ini ke PhD, ke S3. Jadi apa yang aku kerjakan pas itu aku membuat literature review. Jadi apa sih nama Indonesianya? Aku juga nggak tahu lit review itu. Apa? Kajian pustaka ya, kajian pustaka. Iya, iya. Iya, kajian pustaka yang jauh lebih gede dari apa yang biasanya orang tulis. Karena aku penasaran. Pas itu baru ada 1 atau 2 artikel tentang hip hop Indonesia. Seperti sekarang udah lumayan banyak, misalnya bukunya Mas Biko, tesisnya Mas Biko, ada beberapa orang seperti Kamaluddin Nasir, profesor di Singapura. Ada beberapa juga yang udah mulai menulis tentang hip hop Indonesia, cuma masih belum terlalu banyak. Tapi semuanya itu dirilis setelah aku kelarin tesisku ini. Dan aku ngerasa, oh kalau aku belum bisa menulis tentang itu, mungkin ini bisa menjadi jumping stone. Mungkin tesisnya sendiri belum terlalu bagus, tulisan kajiannya belum sedalam Mas Biko. Mas Biko bisa menganalisa lagu dan lirik-liriknya dengan sangat-sangat jauh lebih mendalam dari tesisnya aku. Itu aku mesti ngakuin. Tapi apa yang aku coba kerjaan pas itu, dan ini yang Mas Biko kasih tahu ke aku juga, kalau tesisnya Mas Will itu ngebantu ngeset skena ya. Apa yang kita bisa pelajari, kenapa hip hop Indonesia itu ada. Kenapa hip hop Indonesia itu juga mengambil bagian dari hip hop dari negara lain, sebagai dari Eropa, dari Jepang. Dan ini adalah undanganku untuk teman-teman. Buku ini yang kalian akan baca nanti, itu surat cinta pertamaku untuk hip hop. Satu yang kalian mesti apa ya? Dari kalau kalian baca dan kalian ngerasa kurang terlalu bagus atau kayak masih ada banyak bisa diimprove, itu adalah kuncinya. Tesis yang menjadi buku yang kalian akan baca nanti adalah kunci yang ngebuat aku bisa mendapatkan beasiswa full untuk sekolah S3 di umurku yang pasti itu baru 25 tahun. Jadi teman-teman yang ngebaca ini, aku berharap banget ini bisa mengundang kalian. Ini bisa menarik untuk kalian untuk bisa mendalami lagi scene skena yang menurutku perlu orang menulis. Dan kalian jangan ngerasa, aku nggak tahu nih mau mulai di mana. Nah, kalau kalian ngerasa seperti itu, pakai buku ini seperti gimana aku memakainya juga. Buku ini itu hampir setengahnya itu literature review. Jadi review pustaka apa yang ada di hip hop. Pakai itu untuk ngeanalisa apa yang kalian mau pelajari. Ada beberapa lyrical analysis, jadi analisa tentang lirik. Gak sedalam punya Mas Biko, karena Mas Biko kan luar biasa menulisnya, Mas. Ada beberapa yang bisa menjadi contoh, yang bisa kalian coba ikutin juga. Yang paling penting dari buku ini menurutku, itu mengkoneksi Indonesian hip hop ke global discourse. Yang banyak orang-orang tulis, banyak orang-orang Indonesia tulis. Aku banyak nge-review beberapa tulisan yang mau dipublikasi untuk jurnal di Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia menulis itu merasa kalau hip hop Indonesia itu barang yang spesial. Enggak. Hip hop Indonesia itu enggak spesial. Ada berbagai macam hip hop di negara lain yang trennya sama dengan Indonesia. Apa yang kita bisa pelajari dari hip hop Indonesia itu beberapa sudut kunci doang. Dan itu yang kalian mesti pelajarin. Semoga dengan membaca buku ini kalian bisa ngelihat buku ini sebagai invitasi dari aku sendiri, dari William,
yang menulis itu pas umurku berapa sih, 24 tahun. Um, sebagai seorang sarjana muda yang masih belum tahu dia pengen ngapain, apakah dia pengen kuliah, apakah dia pengen kerja. Ini undanganku untuk kalian. Kalau aku bisa menulis ini, kalau aku bisa mendapatkan beasiswa ini, kalian juga bisa. Dan aku berharap dengan membaca buku ini, kalian bisa lebih tertarik lagi untuk menulis. Tadi aku baru bilang ke Mas Faras dan Mas Biko, kalau skill kita untuk menulis itu selalu berkembang. Untuk sampai sekarang aku masih bisa bilang kalau skill menulisku belum terlalu bagus. Tapi ini hal yang harus selalu kita kembangkan. Dan semoga dengan kalian membaca buku ini kalian bakal bilang, oh kalau William aja bisa, berarti kita juga bisa. Mungkin cukup di sana aja. Aku pengen lebih banyak ngefokusin ngedengerin dari teman-teman yang ada di sini. Apakah kalian ada pertanyaan? Apakah kalian bingung kalian mau mulainya dari mana? Apakah kalian sudah menulis tentang hip hop Indonesia tapi belum tahu harus dipublikasikan di mana? Ini yang aku pengen dengar dari kalian. Jadi kalau kalian ada saran, kalian ada pertanyaan tentang apa aja, selama aku bisa jawab, aku bakal coba jawab. Sudah. Thank you. Ya, terima kasih Mas Yangko pemaparannya. Menarik sekali ya. Soal mempertanyakan apa itu underground gitu. Ya. Tapi aku mau nanya dulu deh Mas sebelum yang lainnya gitu. Kalau rap, musik rap sebagai elemen hip hop itu kalau masuk ke Indonesia itu pelaku-pelakunya pasti mendengarkan musiknya dulu lewat kaset yang ada gitu. Tapi kan yang ternyata masuk dulu breakdance gitu. Nah, pelaku-pelaku breakdance ini terinspirasi dari apa gitu? Dari mana? Film kah? Atau mereka pernah keluar negeri kah? Terus ke sini kah? Atau gimana? Kalau kok sampai mereka bisa tahu gitu? Ya, itu pertanyaan bagus, Mas Faras. Kayak yang tadi aku udah tulisin di slide sana. Demam Tari Kejang itu yang pertama kali ngebuat hip hop Indonesia naik. Filmnya itu apa sih nama judulnya tadi? Gejolak Kaula Muda. Jadi tahun 1985 Maman Firmansyah ngebuat film yang kopian dari Wild Style yang ngetrend pas itu di tahun 1982 di Amerika. 1985 dia ngebuat film itu dan itu yang ngebuat hip hop menjadi Indonesia. Dan bukan cuma musiknya sendiri. Kalau teman-teman di sini misalnya mau coba nonton film ini ada di YouTube juga fullnya. Dari banyak teman-teman breakdancer yang sekarang udah berumur, film ini yang menurut mereka menarik mereka untuk nge-breakdance pas itu. Jadi film Gejolak Kaula Muda. Ya. Yeah. Oke, jadi film itu ya Mas, ya tanda-tanda utamanya ya. Iya. Yeah. Mungkin besok saya harus nonton ini. Iya. Yeah. Kan kalau Mas dengerin lagunya Dois sama Kang Ucok, aku lupa judulnya apa, cuman di intronya mereka bilang ketika demam apa sih namanya, demam Tari Kejang melanda Jawa, itu yang menurutku itu salah satu itunya. Oke Mas, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi? Kalau belum, aku mau nanya Mas soal pesta rap ini. Album pesta rap ini muncul masih dalam suasana orba lah, otoriter gitu. Dan ada nggak Mas ciri khusus dari lagu-lagu yang muncul di pesta rap ini apa gitu? Oke. Di liriknya gitu. Lirik lagu pesta rap itu terlalu sopan menurutku. Beberapa grup di pesta rap berani ngomong,
Tapi kebanyakan grup di pesta rap itu nggak berani bilang apa-apa tentang pemerintah. Contohnya yang paling berani ngomong cuma Black Kumuh, yang berani bilang bahwa oh ya ada kaum kumuh di Jakarta. Ini ada masalah sosial di sana. Tapi kalau kita pelajarin dari yang lain, mereka selalu memakai bahasa-bahasa kiasan. Bahasa-bahasa yang mereka pakai selalu halus, bahasa-bahasa yang mereka pakai selalu non konfrontasional. Jadi mereka nggak coba bilang nama orang-orang yang mereka mau protes ini siapa. Mereka nggak ada bilang grup-grup yang mereka mau lawan itu siapa. Jadi menurutku itu salah satu ciri khasnya pesta rap dan rap Indonesia di tahun 90-an. Bahasa yang halus dan lirik-lirik yang nggak ada menuju siapa-siapa. Oke Mas, liriknya sopan ya. Itu ada di buku ya berarti? Iya. Ya, oke. Saya juga belum baca itu. Itu pesta rap berhasil mengumpulkan rapper-rapper daerah untuk bersuara gitu. Meskipun akhirnya bersuaranya kan lewat Jakarta gitu. Yeah. Nah, pada waktu yang bersamaan ada nggak Mas rapper-rapper atau grup rap yang muncul di daerah juga? Ada. Itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus juga Mas Waras. Sebelum aku pergi ke Jogja dan ngobrol sama Mas Anto, aku nggak tahu kalau ternyata di awal 90-an berbarengan sama pesta rap itu Yogyakarta sudah banyak kompetisi rap. G-Tribe pas itu bisa jadi G-Tribe karena itu juga, karena Mas Anto dan teman-temannya yang sudah mendalami rap dan hip hop yang mulai ngebuat lagu mereka sendiri dan mulai mempromosikan mereka sendiri. Cuman masalahnya sekarang itu lagu-lagu mereka ada, cuman ada beberapa kesulitan financial di masa itu yang ngebuat mereka nggak bisa ngerekam lagu-lagu mereka. Jadi di Bandung 90-an belum terlalu banyak. Homicide salah satu yang pertama. Di Malang juga udah ada beberapa. Surabaya apalagi. Di kota-kota lain misalnya di Medan udah mulai juga. Cuman dokumentasinya sekarang masih belum ada terlalu banyak. Dan menurutku ini yang penting untuk diteliti sama teman-teman yang tertarik. Oke Mas, terima kasih ya. Itu karena selama ini kan aku juga bertanya-tanya pesta, selalu arahnya ke pesta rap gitu. Yeah. Aku mau narik sedikit ke ini Mas, ke tesis PhD dimu Mas. Soalnya kan kebetulan aku ngikutin Mas Yanko di Twitter gitu. Jadi abstraknya kan diunggah, aku baca. Dan aku mau sedikit cerita ya Mas. Pas masa-masa SMP, SMK gitu, aku kan juga hidup di lingkaran hip hop itu, scene hip hop, komunitas-komunitas hip hop gitu. Dan kami di situ ya senang-senang anak-anak muda lah ya, latihan break dance, bikin musik, bikin lirik dan sebagainya gitu. Setelah aku mulai menjauh dari lingkaran hip hop itu karena lingkarannya juga udah mulai kepecah semua, orang-orangnya udah tua pergi. Aku terus masuk kuliah, aku menyadari gitu Mas. Lagu-lagu yang selama ini aku dengarkan, lagu-lagu rap hip hop Indonesia yang sering tak dengerin itu ada sedikit perbedaan yang cukup kalau dalam pandanganku mencolok gitu antara lagu rap yang diciptakan misalnya di Bandung dan di Jogja. Kalau di Bandung kan ada Grimlock Records gitu, Jogja Hill House gitu, dan Jogja JAF juga gitu. Kalau di Bandung itu nuansa politiknya sangat kental gitu, nuansa politik mengkritik rezimnya gitu. Kalau di Jogja itu JAF malah ini ya sangat mendukung feodalisme malah gitu. Dan lirik-lirik di misal di PMB Begundal Clan itu lebih berurusan sama kehidupan pribadi dan sosial gitu, tidak mengkritik sesuatu yang struktural pemerintah. Nah itu gimana dalam pandangan Mas Yanko, bisa cerita? Oh,
Scene di Indonesia itu menurutku terlalu gede untuk dibilang cuma untuk dirangkumin jadi satu ya. Yang Mas Faras tadi bilang itu udah bener. Kalau scene di Indonesia semuanya punya karakter sendiri. Cuman kita nggak bisa samain semuanya juga. Karena misalnya dengan kita bilang misalnya, oh ya, kalau kita mau ngomongin tentang Jakarta misalnya, ciri khas Jakarta itu apa sih? Kayak kita punya satunya punya Young Lex, tapi di sisi lain kita punya Tuan 13, kan? Di Bandung juga aku yakin seperti itu. Di Jogja juga aku yakin seperti itu. Kayak di Jogja kita punya DPMB yang apa musiknya gahar banget. Tapi di satu sisi lain kita punya pendosa, ada yang dengan apa nge-rap dangdutnya gitu kan. Menurutku ciri khas kalau kita mau pukul rata itu nggak bisa. Yang kita bisa pelajarin itu mungkin lebih ke spesifik grup masing-masing. Yang tadi Mas Faras bilang tentang tulisanku dan ada beberapa abstrak PSD-ku, itu juga yang aku coba lakuin. Jadi aku gak coba untuk fokus di hip hop Indonesia sebagai hip hop Indonesia yang gede. Tapi aku lebih fokus di hip hop Indonesia di dalam komunitas masing-masing, tergantung di grup mana masing-masing. Karena menurutku itu sisi pandang yang lebih nangkep daripada kita pukul rata dan bilang kalau oh ya kalau kalian dari Jakarta kalian pasti seperti ini. Menurutku itu terlalu generalis. Nah, ini asik nih pandangan Mas Yangko kan akhirnya menjernihkan pikiran saya itu. Nah ini ada komentar Mas di kolom komentar saya bacakan ya. Oke. Hai Kak, saya Zul dari Bau-Bau tahun 99 pasca konflik Ambon. Eksodus Ambon berdatangan di Bau-Bau. Saya mengingat betul di jalan raya mulai muncul sekelompok anak muda yang menikmati musik sambil membawa radio di tengah jalan dan dance saat hari Minggu atau bulan Ramadan atau saat jalan pagi. Ada yang mengganggu di ingatan saya. Saya tidak pernah menyadari fenomena ini dengan baik. Oh, gimana? Menarik ya? Ya menurutku ini dia Mas yang aku bilang kayak Indonesia peneliti di Indonesia itu harus stop mempelajari lagunya Iwa K dan lagunya Homicide. Kayak menurutku hampir semua kayak kalau kita baca skripsi misalnya sekarang kan. Hampir semua skripsi yang ditulis sama mahasiswa di Indonesia, Mas Biko mohon maaf, itu selalu tentang Homicide dan selalu tentang Iwa K. Atau paling jauhnya Pesta Rap gitu kan. Aku ada ketemu satu dosen, dia udah kelar, namanya Mas Edi Rianto, dia dosen di Universitas Airlangga, yang menulis tentang JHF. Dan itu aku kayak, oh akhirnya ada satu orang yang menulis tentang hal yang lain, gitu kan. Seperti yang si Mas atau Mbak Suliah bilangin tentang di Ambon di tahun 99, itu kita nggak tahu. Ya, ini yang aku ngerasa perlu kita pelajarin dan perlu kita dokumentasikan, gitu. Dan sampai sekarang aku belum pernah ngebaca orang menulis tentang ini. Yeah. Yeah. Jadi kalau bisa ditulis itu akan sangat bagus. Ya, kita perlu banget dokumentasi ini. Kita perlu untuk mendokumentasikan hip hop sebanyak mungkin ya Mas berarti? Iya. Yeah. Mas Biko tadi tertawa-tawa, Mas nyebut Homicide Biko. Oke. Tadi Mas Yangko menyebut hip hop dangdut gitu. Nah, kebetulan saya kan masa itu melewati itulah hip hop dangdut itu. Di lingkaran hip hop saya, lingkaran komunitas hip hop saya itu hip hop dangdut ini dalam tanda kutip dicela gitu. Yeah. Wah ini nggak kayak hip hop yang aslinya dari US gitu. Yeah. Nah, pandangan Mas Yangko gimana soal menduetkan antara hip hop dan dangdut ini, musik rap dan dangdut ini? Monggo. Menurutku itu yang harusnya orang Indonesia lebih demen ya. Karena aku bisa masuk ke PhD itu awalnya karena aku proposalnya aku mau mempelajari hip hop dangdut.
meskipun akhirnya berubah, um, menurutku hip hop dangdut itu sangat-sangat menarik. Pas aku di Jogja, aku punya kesempatan untuk ngobrol sama Mas Bagus Gilas, um, manajernya Pendoza, yang sangat apa ya, yang memberikan sisi-sisi hip hop yang menarik. Menurut mereka, orang-orang yang berpikiran hip hop itu harus seperti hip hop Amerika, itu orang-orang yang elitis. Kenapa mereka buat hip hop dangdut? Hip hop dangdut itu dibuat supaya orang-orang yang demen sama musik dangdut bisa mulai mempelajari tentang kultur luar. Kan musik dangdut biasa di Indonesia diasosiasikan dengan orang-orang dari kalangan bawah, kan, kalangan pekerja. Tapi orang-orang dari kalangan bawah dan kalangan pekerja itu nggak bisa digeneralisasikan juga gitu kan. Kita nggak bisa pukul rata, oh kalau kalian orang kalangan bawah semuanya pasti seperti ini. Dan ini yang orang-orang dari hip hop dangdut coba presentasikan. Mereka mau bilang kalau hip hop dangdut itu hip hop yang sebenarnya lebih real lagi daripada hip hop seperti Young Lex lah atau orang-orang di Jakarta misalnya yang lebih sok-sokan dengan kita perlu tato sebanyak ini, kalau di video klip kita mesti pakai perhiasan-perhiasan yang bling-bling dan lain-lain. Karena kalau Mas coba pelajarin lirik-lirik dari Pendosa, dari apa sih, ada Elsista. NDX. Iya, NDX. Lirik mereka itu jauh lebih menarik. Mereka membuat kata-katanya, mereka membuat kalimatnya, caranya mereka memadukan rap dengan dangdut. Menurutku itu sangat menarik dan sangat sangat penting untuk dipelajarin. Dan orang-orang yang nggak demen sama mereka juga ada. Aku diceritain sama si Mas Bagus kalau mereka pernah manggung di Jogja. Aku lupa di UGM kalau nggak salah. Itu mereka dilemparin botol sama orang-orang. Dibilangnya, oh ngapain sih kayak nge-rap pakai dangdut gitu. Tapi menurutku kayak harusnya ini yang kita lebih demen. Harusnya ini yang kita lebih pelajarin. Karena ini yang lebih, kalau mau dibilang lebih Indonesia, ya ini yang lebih Indonesia kan. Gitu. Oke, asik. Ini dapat pencerahan lagi soal hip hop dangdut. Karena saya dulu juga ikut ngata-ngatain pas SMA, SMK. Iya, iya. Selanjutnya ada tanggapan dari Hanoko. Selamat sore, saya Hanoko dari Jogja. Saya mau bertanya, apa mungkin salah satu alasan kenapa hip hop lebih banyak keberadaannya di daerah Jawa Tengah dan Timur itu karena logat dan bahasanya? Gimana, Mas? Menurutku gak cuma karena logat dan bahasanya. Menurutku karena hip hop Jawa ada di sana, lebih gede di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu karena G-Tribe yang menjadi Rotra, yang digabungin sama Kill the DJ dan digabungin sama Jahanam menjadi JHF. Menurutku karena itu mereka bisa ngebuat itu di akhir tahun 90-an, di masa dimana orang-orang misalnya kayak aku di Kalimantan gitu kan. Aku gede di Kalimantan, pas itu orang-orang di SMP ku, di SMA ku, ada beberapa grup orang-orang yang coba nge-rap, ada grup orang yang coba nge-break dance, tapi belum ada yang bisa sampai seperti mereka. Mereka yang udah ngebuat landasan bawahnya, jadi background-nya sudah ada dan sudah matang, dan itu kenapa nge-rap Jawa itu jauh lebih banyak. Kalau misalnya kita lebih banyak yang nge-rap Sunda kan ada juga kan, Sundanis, kita ada Batik Tribe, di Medan itu dulu ada Davius namanya, Gorontalo G-Town. Sebenarnya udah mulai banyak yang Baku Tumbu Maluku kan.
Sebenarnya yang di daerah lain juga udah banyak dari dulu. Cuman mungkin perkembangannya ya karena G-Tribe dan teman-temannya yang dulu bisa ngebuat landasan yang lebih kokoh untuk orang-orang ngebangun setelah mereka. Oke, jadi ada ini ya, penurunan dari yang awal dapat ilmunya terus menurun gitu. Iya. Saya pengen melebar lagi, Mas. Oke. Di hip hop itu, di musik rap itu terkenal fenomena saling diss track gitu. Nah, itu gimana, Mas? Menurut Mas Yangko, diss track? Oke. Ya, dissing. Aku yakin kita semua masih ingat sama kejadian di 2016 ketika Raja terakhir ngeluarin video yang bilang kalau Iwake dan teman-temannya itu terkenal cuman karena di masanya. Dan habis itu di 2018 kita punya konflik di antara Geri Sakala dan Ben Utomo. Ke dulu lagi kalau kita ke awal 2000-an, pertengahan 2000-an, kita punya konflik antara Bakutumbu dan G-Town. Gorontalo yang berlawanan dengan 8Ball, Bang Iqbal dan teman-temannya juga. Sebenarnya konflik-konflik seperti ini sangat-sangat normal, sangat sering terjadi di mana-mana. Mungkin yang ada di Indonesia sekarang itu gede dissing-nya karena masih belum ngerasa kalau musik itu musik. Banyak dari orang-orang beberapa yang menganggap kalau musik itu lebih dari itu. Jadi dengan mana ya? Kadang ada orang-orang yang di-diss, misalnya yang kemarin pas Papi Geri sama Ben Utomo. Yang ngikutin kan rame banget kan. Yang ngebuat ada dari apa sih namanya? Ya di Bekasi, aku tahu apa namanya, verbal something, explicit verbal, ya. Dan hampir semua orang pada ngikut. Yang menurutku ini bagus dan orang-orang malah kayak, oh kenapa sih semuanya harus ikutan? Menurutku ini yang kita perlu. Aku nggak tahu Mas sadar apa enggak. Dan ini juga yang aku tulis di artikelku yang akan keluar di Jurnal Antropologi Indonesia. Aku argumennya itu 2016. Terserah orang-orang suka sama Young Lex apa enggak. Menurutku Young Lex itu dengan kata-katanya dia zaman itu yang ngebuka ngedis bisa apa ya, menjadi alat untuk orang-orang muda Indonesia untuk ngebilang kalau hey, generasi kalian sudah lewat. Generasi yang sekarang yang ada punya peraturannya sendiri. Generasi yang sekarang ada punya barang-barang yang mungkin udah gak terlalu relevan untuk generasi yang dulu. Jadi apa menurutku dissing itu oke apa enggak? Menurutku dissing itu perlu. Semakin banyak orang yang bisa ngedis, yang penting jangan sakit hati aja. Dan kemarin kita bisa ngelihat kan lumayan banyak yang sakit hati gara-gara dissing gitu kan. Iya. Kalau nggak sampai ke sana, menurutku itu bagus banget sih. Ya itu bagus tuh dissing untuk perkembangan musik rap sendiri ya, karena orang-orang saling adu-adu kata-kata gitu. Iya. Dan gara-gara kemarin yang ngedis itu yang ngebuat rap Indonesia jadi heboh lagi kan. Kayak sebelumnya rap Indonesia udah kayak oh oke lah, orang-orang mulai ngeluarin musik cuman belum ada yang gede. Iya. Pas udah mulai ngedis lagi, itu gede lagi. Dan itu menurutku yang penting. Iya betul Mas. Dan biasanya aku baru dikasih tahu Bang Biko beberapa waktu lalu, menuju tahun politik itu rame dis-disan itu. Yap. Tuh. Tapi sebelum aku lanjut, di sini ada tanggapan gitu dari Galuh. Katanya dengar-dengar konflik Bakutumbu G-Town dulu sempat hampir menimbulkan konflik rasial. Kira-kira Mas Yangko tahu kebenarannya gak ya? Ini agak menarik karena kemarin aku baru tanya masih si Bang Iqbal juga. Aku lagi menulis artikel tentang konflik Bakutumbu sama G-Town.
Jadi aku nanyain ke Bang Iqbal, konfliknya pas itu ke apa ya, ke constraint di itu doang, di forum hip hop Indo doang. Jadi orang-orang pada bilang kayak, "Oh, konflik rasial," sebenarnya enggak juga. Karena pas itu orang-orang ini mereka sadar kalau mereka itu rapper. Mereka mau pakai musiknya mereka yang menjadi senjatanya mereka, gitu. Mungkin ada beberapa pendukungnya yang sampai menuju ke arah sana, cuman orang-orangnya sendiri yang terlibat di sana, nggak menganggap kalau itu segede itu. Ya. Ya, terima kasih, Mas. Itu kalau aku sendiri nggak tahu ya konflik Bakutumbu sama Citon gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanggepin lagi? Aku dong Mas, mau nanggepin sedikit Mas. Waduh, ini dari tadi aku omongin si Mas Biko, sekarang mau balasan ya. Enggak. Jadi tadi menarik, dan aku juga sempat mengingat apa yang dibilang Kang Ucok waktu di diskusiku kemarin itu. Dia mengakui bahwasanya dirinya itu adalah generasi ketiga dari rap gitu. Yep. Ada generasi kedua, ada generasi pertama. Dan kemudian kalau aku barusan setelah ikutan diskusi ini kemudian sedikit curiga dengan Farid Harja gitu. Yang menjadikan saya curiga adalah Farid Harja pada waktu itu tidak disebut sebagai rap gitu. Tapi di tahun 70-an dia sudah nyanyi dengan gramatikal rap gitu. Bahkan dia itu kalau di Tirto pernah diliput dalam satu artikel gitu. Dia bilang dituliskan bahwa saya pernah ikutan juga dalam pementasan puisinya Rendra gitu. Yang kurang lebih tahunnya 77, jauh sebelum Tari Kejang masuk ke Indonesia kan gitu. Jadi kecurigaan saya muncul di situ. Jangan-jangan rap ini dibawa sama Farid Harja, tapi Farid Harja ini nggak bilang kalau itu rap gitu. Itu mungkin ya. Jadi dari kemarin kita mencoba untuk melacakkan gitu. Mungkin Bang Benyamin gitu, saya juga sedikit lupa lupa gitu. Apakah di lirik-liriknya juga secara gramatikal gitu ditulis dengan gaya rap atau tidak gitu. Tapi yang agak sedikit condong ke rap adalah yaitu tadi Farid Harja gitu. Mungkin nanti beberapa kritikus musik di Indonesia bisa dengerin lagi soal Farid Harja kan gitu. Aku juga nanti mau dengerin lagi tuh Farid Harja tuh soal tulisan-tulisannya itu, lirik-liriknya kan. Terus sama satu lagi sih, kalau perang rap itu sepengetahuan saya itu reaksi atas apa yang dibilang Kang Ucok ketika dia bilang hip hop telah mati gitu. Nah, baru muncul itu Excalibur dan kawan-kawan rame untuk merespon atau bereaksi soal ucapannya Homicide pada waktu itu. Jadi apa istilahnya ya? Momentumnya itu sepengetahuan saya itu, Mas. Jadi keramaian-keramaian di rap itu kemudian tidak muncul kembali di hari ini ya karena pertama mungkin tidak ada musuh bersamanya kan, mungkin gitu ya. Secara apa? Secara ini ibaratnya secara politis dan non politis gitu. Secara status atau secara kelas gitu. Jadi akhirnya domainnya hanya ngomongin soal yang itu saja. Tadi kalau kita ngomongin elitisnya hip hop ya ngomonginnya itu aja. Jadi nggak ada perkembangan gitu. Jadi saya juga pernah baca juga literatur review soal apa keterkaitan sastra dengan rap kan gitu di Amerika sana kan gitu. Jadi orang-orang atau rapper-rapper yang membaca kanon-kanon sastra itu memiliki kualitas lirik yang akan sulit untuk dicerna gitu. Salah satunya kan gitu. Jadi cara dia melakukan sublimasi atas liriknya itu lebih rapat daripada orang-orang yang tidak pernah membaca karya-karya sastra kanon. Gitu. Kurang lebih kayak gitulah kesimpulan dalam literatur reviewnya kan gitu. Jadi sementara ini sastra-sastra di Indonesia juga dikuasai atau dibanjiri oleh pop gitu. Nah ini agak jadinya yang sering dibilang sama Kang Ucok gitu. Jadi hari ini bikin lirik, besok rekaman, besok udah jadi kan gitu. Beda dengan zaman-zaman sebelum zaman-zaman eranya mereka gitu, ketika mereka harus nulis lirik aja itu sungguh hal yang kerja sangat-sangat susah gitu loh. Hari ini sangat mudah aja gitu. Kayak menghitung kan gitu. Ada tuh yang
ratatatata, beratata, itu gitulah. Yang sampai disindir sama Snoop Dogg kan gitu. Akhirnya masuk juga ke Indonesia yang kemudian di mana tingkat literasi orang Indonesia yang rendah kan gitu. Sampai kemarin aku temukan tingkat membaca di Jakarta itu adalah yang paling rendah di antara kota-kota lainnya kan gitu. Nomor 1 Yogyakarta kan gitu. Itu yang kemudian mungkin mempengaruhi dan mungkin juga menentukan bagaimana rap atau rapper itu menulis liriknya kan gitu. Dan tingkat kekayaan kosakata juga bisa jadi kan gitu. Di situ sih kalau aku melihat kaitan-kaitannya atau elaborasinya antara rapper dengan ekstra tekstualitasnya gitu. Yes. Poin yang Mas Biko tadi bawa itu lumayan menarik. Itu salah satu yang aku udah tulis juga. Jadi banyak orang-orang yang selalu ngomong kalau rap Indonesia, hip hop Indonesia itu kayak oh ya kita gangster, kita underground. Tapi kalau kita pelajarin lagi lebih dekat, orang-orang yang rap di Indonesia zaman 80 akhir 80-an, awal 90-an, itu bukan orang-orang seperti itu, kan? Misalnya Mbak Yako itu punya 2 masters dari Australia. Kalau kita mau bilang oh ya orang-orang Indonesia itu yang rap itu gak berpendidikan. Kang Ucok juga punya S1 di Bandung gitu kan. Atau Kang Iwa yang selalu dibilang orang Bandung tapi sebenarnya orang Jakarta yang sekolah di Bandung, juga punya S1 juga, gitu kan. Itu poin yang menarik yang Mas Biko tadi bilang soal cara penulisan dan kenapa sekarang mohon maaf tapi aku ngerasa kualitasnya mulai menurun, kualitas musik rap di Indonesia mulai menurun, mungkin gara-gara itu juga Mas. Karena orang-orang cuma bisa ngeproduksi, tapi mereka sendiri belum ada keluar di skenanya. Orang-orang cuma ngerekod sendiri di dalam rumah, dalam kamar, habis itu udah langsung dikeluarin. Kalau bisa ngebum, kalau enggak. Gitu kan. Sebenarnya zaman dulu seperti tadi Mas Biko bilang, mereka untuk sampai ke level ngerekod lagunya mereka, itu mereka udah harus diakuin sama skena dulu satu, dan sampai di level di mana ada orang yang punya alat atau ada orang yang punya kesempatan untuk bisa ngebantu nge-record, tertarik untuk nge-record mereka. Ya, tampaknya benar kata-kata Pram di tulisannya itu. Dia bilang berkesenian itu seperti orang buang hajat gitu. Artinya rapper-rapper hari ini tuh seperti lagi berak aja gitu. Ya, hari ini nulis lirik, besok sakit perut, terus kemudian dikeluarin kan gitu. Kurang lebih kayak gitulah kan gitu. Jadi artinya ya itu tadi kalau aku sendiri sih terganggu ya Mas ya, untuk mendengar hal-hal yang seperti itu. Jadi lirik-lirik yang tidak enak didengar, terus kemudian oke lah mereka tahu cara mainnya gitu, cara menulisnya tahu, tapi kemudian ya poinnya apa? Kamu kan gini, sepengetahuan saya pun juga seni dan sastra itu kalau mengeluarkan sesuatu hal gitu, itu minimalnya ada gagasannya. Kalau dalam katanya Mas Yangko tadi itu notion-nya kan itu. Tapi notion-nya nggak ada kan gitu. Itu ya agak sulit gitu. Yang Mas Piko baru bilang ini actually pernah dibilangin sama Mas Bang Upi 2013. Dia bilang kalau di Indonesia kita perlu membedakan siapa itu MC, siapa itu rapper, dan siapa itu rap entertainer. Jadi yang ketiga itu rapper entertainer. Kalau kita ngelihat kayak YouTuber yang tiba-tiba nge-rap, kalau kita ngelihat orang-orang yang awalnya gak ada nge-rap dan ngelihat oh kalau nge-rap kita bisa nge-trend, mulai ngeluarin, yang tiap kali mau pemilu tiba-tiba ngeluarin video buat dapat banyak view. Ya, itu yang kita mesti bedakan dan menurutku itu yang belum banyak di Indonesia. Kayak perbedaan-perbedaan seperti ini yang kita perlu pelajarin lebih jauh lagi mungkin ya. Oh ya, makasih Bang Biko atas tanggapannya gitu. Kalau di zamanku Mas Yangko, kalau mau ngasilin satu lagu itu 200.000 cukup. 100.000 beli beat, 100.000 rekaman itu. Wih deh. Zamanku nggak tahu ya sekarang gitu. Masalah lirik ini krusial gitu.
kalau sepengetahuan Mas Yangko yang udah ketemu rapper-rapper, biasanya apa ya yang ini? Misal apa yang dibaca para rapper ini sebelum menulis lirik gitu? Pernah dapat sesuatu yang kayak gitu belum, Mas? Itu actually salah satu pertanyaan yang aku tanyain pas aku interview mereka, Mas Waras. Jadi aku nge-share beberapa aja ya. Jadi kita ambil 3 deh. Jadi yang pertama Kang Iwa. Buat Kang Iwa, kalau dia lagi mau nge-record albumnya dia atau nge-record lagu-lagunya dia gak akan ngedengerin lagu rap. Jadi dia ngedengerin kayak lagu rock, lagu pop, lagu metal. Karena menurut dia kalau dia ngedengerin lagu rap, dia bakal terpengaruh oleh lagu-lagu itu dan apa ya? Dan sense musiknya dia bakalan lebih ngenempel sama lagu yang dia dengerin. Dengan Kang Ucok itu dia bilang kalau dia lagi mau ngenulis lagu, dia bakal mengurung diri di dalam ruangan itu. Dia bakal baca buku, tapi habis itu dia bakal ngurung diri dia sendiri di dalam ruangan untuk mencoba mendapatkan ide-ide itu. Kalau Bang Upi itu kan lagi banyak banget manggung sekarang. Dan akhirnya dia ada home studio di rumah dia sendiri, gak perlu ke base campnya Westwell. Kemarin Bang Upi bilang kalau dia lagi ngebuat lagu itu momen-momen di mana dia lagi main sama anaknya atau momen-momen di mana dia lagi ngobrol sama orang, bisa tiba-tiba dapat ide di sana. Tapi itu untuk liriknya dia bilang. Untuk biasa musiknya dia lebih ngulik musik dia sendiri gitu. Jadi instead of apa sih nama bahasa Indonesia? Sorry, aku jadi lupa bahasa Indonesia. Daripada dia ngebeli musiknya orang, sekarang dia bilang kayak dia lagi coba ngebuat musiknya sendiri aja. Dan dia bilang belakangan lebih banyak terlibat di organisasi sosial tentang penggusuran lahan, tentang flora fauna yang sekarang lagi banyak tergusur gara-gara investasi perusahaan-perusahaan besar gitu. Dibilang dari sana dia dapat idenya. Itu ya yang itu ya yang kita tahu di balik penulisan lagunya Kang Ucok, yang orang pasti apa nih ini kok nyebut nama ini ngapain gitu, pusing lah orang-orang kalau dengar lagunya Homicide atau Kang Ucok itu. Tapi aku tertarik dengan tadi Mas Yangko ngutip ucapannya Bang Upi, membedakan MC, rapper entertainment. Nah, di situ yang terus dari kalau kita mengikuti 3 pembelahan itu, apa yang dimaksud rapper ini? Apakah dia yang tumbuh dari komunitas atau yang gimana, Mas? Gitu. Pertanyaan bagus lagi, Mas Waras. Jadi kalau menurut beberapa senior rapper di Indonesia yang aku temuin, menurut mereka semua orang bisa jadi rapper, tapi nggak semua orang bisa jadi MC. Semua orang yang punya mikrofon dan punya komputer bisa ngedownload dan bisa ngerekam dan bisa jadi rapper. Orang-orang yang jadi MC buat mereka itu orang-orang yang skillnya udah diakuin sama komunitasnya mereka. Jadi orang-orang yang cuma ngerekam musik dan habis itu langsung dipublikasikan di internet tanpa diperdengarkan dulu di komunitas mereka. Menurut mereka nggak bisa dianggap sebagai MC. Kalau ketiga rapper tenor itu buat si Bang Upi kemarin itu orang-orang yang sebenarnya nggak bisa nge-rap. Orang-orang yang sebenarnya nggak ada fokus untuk nge-rap sama sekali. Jadi mereka nggak ada ngulik lagu. Kalau kita tanya, Public Enemy itu siapa? Mereka nggak terlalu tahu. Atau dibilang, ya Kool G Rap itu siapa? Atau Brand Nubian itu siapa gitu. Tapi yang mereka pedulikan lebih dengan views.
Buat dia rap pretender itu orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mengambil kesempatan untuk menjadi tenar dengan memakai rap dan hip hop. Jadi ini orang-orang yang nggak ada fokusnya di skena hip hop, yang cuma memakai skena hip hop sebagai alat untuk mereka bisa tenar. Menurut dia sih seperti itu. Oke, itu pembelahan yang menarik ya untuk melihat fenomena-fenomena YouTuber nge-rap gitu. Iya. Saya kembalikan ke teman-teman, ada yang mau nanggepi? Kalau nggak ada, mungkin oke. Berarti ini pertanyaan terakhir saya, Mas Yangko. Oke. Tadi yang disebut rapper itu kalau misal atau yang disebut MC itu kalau kita tanya apakah tahu Public Enemy, jawabannya tahu gitu. Nah, di situ aku menemukan satu indikasi bahwa MC, rapper atau pelaku hip hop ini tidak bisa diputuskan dari sejarah hip hop itu sendiri dan kemudian kondisi lingkungan sosialnya. Apakah hal itu akan terus berlanjut gitu Mas? Atau ada rap, ada MC tapi ya dia muncul gitu aja gitu Mas? Atau gimana? Gitu. Menurutku pembedahan antara rapper, pembedahan antara MC dan perbedaan antara dua ini dan rap pretender kedepannya bakal lebih kelihatan lagi ya. Karena seperti yang Mas Bika dan Mas Faras tahu ya. Kita sebagai akademis misalnya. Kalau kita gak ada membaca, kalau kita gak ada membaca literatur tentang apa yang kita mau pelajarin, kita gak tahu dulu orang udah pernah ngapain aja. Apa sih yang kita harus tahu untuk kita bisa belajar tentang ini gitu kan. Kedepannya sendiri orang-orang yang nggak ada pelajaran tentang ini bakal lebih kelihatan ketika mereka harus mulai perform, ketika mereka harus mulai keluar dari zona nyamannya mereka. Banyak rapper-rapper yang kita bisa bilang sebagai rap pretender, YouTuber yang menjadi rapper. Aku agak apa ya? Kalau mereka bisa perform live, mungkin bisa dianggap sebagai rapper. Cuman untuk sekarang aku ngelihat banyak dari mereka nggak ngelakukan itu gitu kan. Banyak dari mereka ya tetap aja mereka nge-release lagu tiap kali ada event-event yang bisa membantu mereka ngejual lagu itu, bantu mereka dapat view. Cuman habis itu mereka udah hilang lagi aja. Dan ya menurutku ya tren seperti ini ke depannya bakal akan selalu ada sih. Nggak bakalan menghilang. Dampak dari masifnya teknologi. Ya. Ya ini salah satu yang agak kalau kita tanya rapper-rapper yang lebih tua gitu, rapper-rapper yang berumur selalu nggak salahin teknologi. Mereka selalu kayak iya anak-anak zaman sekarang mah kalau udah mikrofon udah ada laptop udah jadi rapper gitu. Tapi menurutku ini masalahnya bukan cuma masalah teknologi. Rapper-rapper yang berumur nggak terlalu banyak seperti scene di Jogja. Kayak misalnya di Hell House, kalau anak-anak ada yang mau belajar nge-rap, aku yakin banget si Papi atau si Mas Mar, si Mario Sigwell, atau si Mas Anto gitu, mereka bakal selalu membantu gitu kan. Cuman di scene yang lain yang belum sepakem Jogja, belum bisa menemukan orang-orang atau sistem-sistem pembantu yang bisa membantu mereka keluar dari orang yang pengen belajar nge-rap menjadi rapper. Menurutku sih seperti itu. Jadi paham untuk bilang kalau ini salah teknologi menurutku kurang masuk akal ya. Mungkin kalau rapper yang lebih tua dan lebih berumur pengen membantu membimbing anak-anaknya, anak-anak mudanya, mungkin lebih menarik lagi sih. Oke, akhirnya itu ya Mas yang terakhir itu ya. Ya. Ya mungkin itu aja kuliah kita sore hari ini di Indonesia dan malam di Australia. Terima kasih Mas Yanko yang udah menemani selama 1,5 jam
Dan Waduh, thank teman-teman you. yang udah gabung acara ini, saya selaku moderator ya mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan dan salah. Saya mohon maaf. Saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yangko. Thank you Mas. Thank you Mas Biko, Mas Faras. Thank you Mas. Saya sangat berterima kasih banget Mas dikasih kesempatan waktunya.